yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Waktunya Mozaik Indonesia, pendengar, kami hadirkan untuk Anda hari ini Senin 23 Juni 2025. Dan pendengar, di Mozaik Indonesia ini kita akan berbincang-bincang ya sama pemilik usaha Indah Songket dan Souvenir. Jadi dari segmen UMKM ini, Indah Songket ini adalah mitra binaan Rumah BUMN Sumsel, menggapai asa dari kain wastra. Kita sudah bersama Mbak Hazura. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majuan Mbak. Biar suaranya yang merdu itu kan kedengeran gitu ya. Ya, nah, ini jangan kecil banget, nanti kata pendengar dan pemirsa ini mbaknya yang marah-marah bagaimana? Padahal mbaknya yang suaranya imut banget ya. Oke, ada Mbak Hazura di sini pendengar. Jadi buat yang mau tanya-tanya nanti langsung aja ya di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Mbak Hazura ini pemilik usaha Indah Songket dan Souvenir. Iya. Jadi mitra binaan Rumah BUMN Sumsel. Nah, ini songket, ciri khasnya Indah Songket nih apa Mbak? Kita kan memproduksi songket, selain songket sintetis juga ada songket pewarnaan alam Mbak. Karena dari PT Pusri itu kita tuh dituntut juga untuk produksi songket-songket yang menggunakan bahan-bahan alam. Oke, mana yang paling banyak ditengok sama konsumen? Tapi kalau untuk yang diminati sama konsumen itu tetap yang sintetis Mbak. Kalau lebih murah ya? Iya. Itu ya kalau lebih murah ya Mbak ya? Karena Oke. lebih murah. Tapi ini selain songket ada souvenir. Ya kalau Souvenirnya kayak gimana tuh Mbak? kalau kita itu kan kalau souvenir ya dari perca-perca sebelumnya. Itu yang dibawa ada nggak souvenirnya? Enggak, karena Nggak ada. kita sekarang nih untuk pengembangan dari produk dari Indah Songket. Jadi kalau dulu menggunakan perca, jadi lebih meningkat lah istilahnya tuh hasil dari kain-kain kita tuh. Jadi kita tuh kita bikin pes, kita bikin obibel, kita bikin topi, Mbak. Jadi yang istilahnya tuh yang kelasnya udah Menengah. Iya, menengah. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi kalau kita berbicara sama Mbak Hazura ini terkait dengan kepemilikannya Indah Songket ini, sebenarnya Indah Songket ini sudah ada sejak kapan sih? Indah Songket itu awal mulanya memang tadi bikin souvenir, bikin souvenir dari perca-perca kain. Tapi setelah lama bergelut di perca, kita tuh kepengen ngembangin usaha lagi kan. Jadi kita itu tahun 2018 kita baru mulai usaha untuk produksi kain, itu kain songket. Tapi setelah sudah songket maju, jadi karena tahun 2019 saya mulai ikut binaan dari Pusri. Jadi di Pusri itu kita juga dituntut juga untuk bisa berkarya, berinovasi kayak gitu. Jadi kita pun juga bikin jemputan pewarnaan alam. Apa yang membuat Mbak Hazura itu tiba-tiba dari souvenir pindah ke songket? Oh iya ya, benar Mbak. Apakah memang omset souvenir kemarin banyak ya akhirnya wah ini kayaknya seru nih kalau misalnya bisnis songket, apa tuh Mbak? Ya sebagian itu sih Mbak alasannya kan karena kan saya lihat tuh kayaknya kalau cuman melihat
kain perca kan, nggak terlalu ini, saya pengennya meningkat juga. Kalau kain perca kan masih kelas-kelas dari menengah ke bawah kayak gitu ini. Jadi tapi kalau menggunakan kain wastra kayak songket, sudah ada tenunan songket sama jumputan apa gimana itu, saya bisa, siapa tahu saya bisa menjangkau ini apa pasar lebih luas lagi kayak gitu. Oke, tujuannya itu ya. Iya. Berarti kalau dari katakanlah 2019 begitu ya, Mbak ya? Iya, jadi binaan pusri. Kalau dari 2019 itu sampai sekarang udah lama, berarti emang bener-bener bisnis ini ditekuni gitu ya, Mbak Iya, ya? benar Mbak. Oke, masih ingat nggak waktu pas pertama kali mulai songket gitu ya, Mbak ya, bisnis songket, itu berapa banyak paling laku songketnya? Itu kebetulan Mbak yang keberuntungan buat saya sendiri nih, karena kan saya itu usaha songket itu kan nerusin dari keluarga tuh Mbak. Jadi saudara-saudara dari suami itu kan sudah banyak langganan kan, terus ini dari mertua juga. Jadi kan kita itu biasanya saling sharing, saling bantu. Misalnya nih yang kakak ini nggak ada songket model kayak gini, kita yang produksi, jadi kita sudah saling bantu kayak gitu. Gitu. Jadi saling memenuhi. Ya, saling melengkapi. Iya, melengkapi. Yang mana nggak ada kita bantu kayak gitu. Kita juga kayak gitu. Ini orang lagi cari songket model gini, ada nggak dengan kakak kita? Ternyata ada, bisa kayak gitu. Tapi ini berarti kalau misalnya udah lama, dan biasanya kan kalau mitra binaan ini kan jaringannya luas gitu ya. Ikut event-event kayak JFW gitu nggak sih? Kalau untuk JFE saya belum kebagian. Oh, belum ya? Tapi saya udah pernah diajak sama Pusri untuk acara-acara keluar, kayak Inakrab, kayak gitu. Terus kemarin itu juga ada Natal bersama Rumah BUMN di JCC, itu saya kebetulan yang diajak sama Pusri. Ya. Nah, Mbak, enakan jualan di sini apa di luar? Soalnya kalau saya pribadi Mbak, saya itu senangnya produk saya itu dijual waktu saat ada event-event. Oke. Karena di situ kan orang melihat produk kita, orang memegang, orang tahu nih produk kita. Karena saling bisa edukasi juga ya Mbak ya. Kan biasanya konsumen tuh nanya, bedanya apa nih sama ini, gitu kan ya. Benar Mbak. Terus jadi kan biasanya nih saya kalau udah ikutin pameran kemana itu biasa ada aja yang nyangkut lah kata Wong Palembang tuh nyangkut jadi pelanggan kita. Kadang kalau udah jadi pelanggan kan mereka datang ke rumah lebih nih lagi. Berarti lebih di event itu membangun kepercayaan, akhirnya berlanjut betul. Lewat media sosial aja gitu ya Mbak ya, karena dia udah percaya ya sama produknya. Tapi paling banyak konsumennya Mbak Azura ini dari mana sih? Dari luar kota. Oh, dari luar kota memang ya? Dari Jakarta. Pernah juga kemarin dari Jakarta tapi kerjanya di luar kayak gitu. Karena kita kan selain binaan Pusri juga, kita juga binaan dari dinas-dinas Mbak. Jadi kita juga sering diajak dinas pameran keluar, kayak acara Trade Expo Indonesia kemarin itu kita pameran kan di Jakarta tuh. Pertama saya diajak dari Dinas Perindustrian Provinsi, yang kedua tuh saya diajak sama Dinas Koperasi Kota untuk acara Trade Expo Indonesia di Jakarta. Sering juga sih kalau dari dinas untuk ini pameran-pameran keluar. Oke, terakhir kapan kemarin Mbak? Kemarin Oktober tahun 2024 kemarin kan Trade Expo Indonesia. Itu dari Dinas Koperasi. Nanti yang terbaru 2024 kan baru mulai sekarang Mbak, baru ada plan. Nah ini insya Allah nanti tanggal 1 Juli sampai tanggal 13 Juli saya di PRJ ya. Nah Mbak Azura, apa yang membuat Mbak Azura tuh, maksudnya tujuannya kan memang tadinya seneng ya, maksudnya ya, akhirnya bisa konsisten sampai sekarang tuh ada sesuatu yang memang dari bisikan dari dalam apa gimana gitu. Ada kan misalnya nih anak-anak muda, ada memangnya dia berbisnis kain wastra ini ya, karena tujuannya juga
ingin mengenalkan produk-produk lokal kita keluar gitu kan ya, ikut membantu melestarikan ya. Kalau Mbak Azura sendiri? Ya salah satunya itu Mbak ikut melestarikan juga tuh ke budaya, terutama wastra Palembang ini supaya makin dikenal kan sama anak-anak muda itu. Jadi kalau dulu kan anak-anak muda itu songket nih kayaknya untuk acara resmi kayak gitu kan, terus atau jumputan tuh untuk kondangan gitu ya. Jadi kan makanya kita di sini kita buat juga ini PES biar untuk anak-anak muda untuk sekarang ngantor ya, untuk PES bikin topi, bikin obibel kayak gitu biar nggak terlalu resmi kayak gitu. Jadi lebih dikenal begitu ya. Oke. Nah, jadi berbicara mengenai kain wasra ini. Nah, kalau produk-produk yang dikenalkan oleh Indah Songket dan Souvenir sendiri itu mulai dari apa aja, Mbak? Kan awalnya kita itu memang monoton untuk kain dan selendang, songket kain dan selendang. Nah, kedepannya sini tadi saya nambah-nambahin produk yang ready to wear kayak PES, obibel, topi. Tahu juga saya tuh di rumah juga nggak dibawa tuh sweater kayak itu dari bahan jumputan kayak gitu Mbak. Kalau itu kan dari 10.000. Pokoknya dari souvenir kita itu dari 10.000 sampai 50.000, tapi yang di atas di situ kan ada tas-tasnya Mbak. Tasnya juga ada yang dari harga 125.000, ada yang sampai ada 350.000. Pokoknya tergantung motif dan modelnya sih kalau untuk tas-tasnya. Oke. Nah, kalau songket ini mulai dari? Kalau songket itu mulai dari 1,5 sampai ada yang 8 juta juga untuk pewarnaan alam. Oh, perwarna alam 8 juta ya. Oke. Nah, tapi yang paling banyak dicari oleh konsumen luar nih ya, luar Palembang, itu songket yang mana tuh, Mbak? Yang harganya standar yang dari 1,5 sampai 2,5. Oh, 1,5 2,5 ya. Iya, kebanyakan sih mereka juga warnanya juga warna-warna marun, mereka yang minat itu kan. Oke, jadi tapi ciri khas songket emang marun ya Mbak ya biasanya ya. Kalau nggak marun kayaknya nggak megang. Kalau dulu merah. Iya merah hati gitu ya, merah cabe ya. Tapi sekarang memang lebih banyak sih variasi ya Mbak ya. Oke, jadi itu yang membuat songket itu lebih berwarna dan lebih banyak lagi peminatnya ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita break dulu. Jangan kemana-mana pendengar, masih di Mozaik Indonesia. Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu. Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak. Otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Yang, kamu ngantuk ya? Enggak. Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir. Enggak, udah biar aku aja lah. Yang! Apa? Kamu
Kamu tuh tadi udah merem matanya. Masa sih? Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu nggak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah. Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu? Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu nggak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan. Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu. Mandi. Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Selamat Hari Palang Merah Indonesia. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Kembali lagi di Mozaik Indonesia. Sore hari ini pendengar, kita masih berbincang-bincang bersama pelaku UMKM kita yang sudah hadir ya, yang dari tadi sudah membersamai Anda di sore hari ini. Ada Mbak Hazurah ini ya, pemilik dari Indah Songket dan Souvenir. Oke, nah jadi kita lanjutkan kembali perbincangan kita nih Mbak Hazurah. Jadi tadi sudah di-spill ya yang mendorong untuk memulai usaha songket ya, dan berarti di dalam bisnis songket ini Mbak Hazura benar-benar menemukan passion ya gitu. Iya, benar makanya betah. Jadi nggak perlu ini ya Mbak ya. Dunia sayang. Jadi nggak ada jenuh berarti? Iya. Oh gitu. Kayak tiap hari bikin apa ya, hari ini bikin apa lagi. Kalau nggak ada ini kan saya bikin sendiri buat Obi Bel. Terus nanti buka. Mbak Hazura yang bikin sendiri? Iya, bikin lihat-lihat YouTube. Ini ada yang baru kayak gini bikin apa lagi ngetren nih, tutup kepala anak-anak kan kayak gini kan yang ya benar. Jadi
Ya kayak gitu lah. Kalau dunia Bibel saya. tuh harganya berapa Mbak? Kalau Bibel kalau yang jumputan dari 125.000, kalau yang blongket kan 165.000 kayak gitu. Oke. Jadi kalau di Indah Songket dan Souvenir ini bagaimana proses produksi yang dilakukan oleh tim Mbak? Mungkin mulai dari pemilihan bahan sampai dengan penyelesaian produk akhirnya. Kalau untuk songket sendiri Mbak, kan kalau untuk pemilihan bahan itu tetap saya. Pemilihan motif juga dari saya. Nanti kan kita punya tim tuh cuman untuk menenun. Ya, menenunnya saja ya. Menenunnya saja. Kalau untuk kecuali kalau untuk souvenir, untuk ininya itu tetap saya yang desain. Tapi kalau pesanan terlalu banyak, saya punya tim sendiri. Tapi kalau misalnya untuk yang kerja, maksudnya yang membantu tuh memang memberdayakan SDM di sekitar ada kalau Mbak untuk Indah. songket, untuk souvenir. Kalau untuk songket kan harus punya keahlian. Iya. Kalian khusus ya Mbak ya. Dan itu memang ikut Mbak Indah terus gitu ya? Iya, kebetulan dia ikut saya dari sejak awal berdirinya Indah Songket dan Souvenir ini ya. Mbak, tapi apa sih tantangan terbesar yang Mbak Azura hadapi gitu ya dalam menjalankan usaha songket ini? Tetap Mbak, kalau buat kita para UMKM ini tentang pemasaran. Pemasaran ya. Iya, kan pemasaran itu kayak kita itu kan maunya produk kita itu tiap hari bisa dijual. Tapi kan yang namanya kain wastra itu kan tidak semua orang mau sih mereka, cuman harganya kayak gitu kan. Jadi misalnya segmennya itu ya orang-orang tertentu kayak gitu. Berarti kalau misalkan produk yang laku itu dalam 1 bulan tuh paling kencang berapa banyak Mbak? Kalau untuk songketnya paling 2 kayak 1 gitu. bulan ya, itu udah alhamdulillah ya Mbak ya. Alhamdulillah Mbak, tapi ya kalau lagi pameran, kalau lagi itu maka saya tadi senengnya pameran. Kalau pameran ludas ya Mbak. Alhamdulillah lebih dari situ kan. Songket kita lakunya kalau untuk songket Mbak. Oke ya. Oke. Nah, jadi mengatasi tantangan-tantangan itu seperti apa Mbak? Itu tadi souvenir tadi kita kan. Mengakalinya dari souvenir itu tadi ya. Jadi tetap kan. Iya. Jadi nggak cuma songket aja ya. Karena kan kita biar bisa muter uangnya ya Mbak. Karena kan kita dari awal udah tahu nih kalau songket itu mahal. Iya mahal, terus ada peminatnya kan yang tertentu ada tertentu kan. Mungkin kalau musim nikahan banyak kali ya Mbak ya, habis musim panen ya. Kayak itu jumputan pewarnaan alam itu kan ada segmennya sendiri Mbak. Iya, nggak semua orang suka kan. Apalagi warnanya kan yang redup-redup, warnanya yang warnanya lembut-lembut. Iya, benar. Oke. Yang pasti kalau kita berbicara soal kain songket ini ya Mbak ya. Ini kan tadi Mbak Azura jelaskan bahwa ternyata yang lebih banyak yang konsumennya itu dari luar ya. Nah, kalau warga kita lokal nih yang dibeli apa nih? Kalau lokal nih ya ada juga sih Mbak songketnya, tapi tadi songketnya kan karena pasarnya kan di kita nih di Palembang kan memang sudah memang tempatnya yang jual songket, jadi macam-macam songket yang ini kan. Tetap mereka tuh cari ya harga-harga yang ini tadi dia membandingkan dulu ya Mbak ya. Kalau nggak cocok di toko kita ke toko sebelah. Makanya harus ada trik. Iya. Nah, bisa tolong kasih tahu kita nggak sih Mbak soal grade songket gitu ya? Nah, ini untuk edukasi kita semua. Kalau misalkan kita mau memilih songket gitu ya? Ya, kalau mau lihat grade itu songket itu bukan kayak batik Mbak. Kalau batik itu kita perhatiin nih, kalau ke Jogja tuh di pasar
ini Beringharjo itu dari pangkal sampai ke ujung harganya sama semua. Kalau kita songket itu yang kekurangan kita. Jadi agak-agak susah kita menentuin songket ini yang bagus nih. Kata si A sih bagus. Tuh kalau ke toko si B enggak lah ini ini bagusan punya saya gitu. Apa yang membuat karena itu? Karena kita di Palembang nih khususnya belum ada standar untuk songket yang benar-benar bagus itu. Iya. Yang kayak mana? Jadi kayak semau gue ya jualnya ya Mbak ya. Itu Mbak yang kadang-kadang itu sih nyakit ke hati. Iya, edukasi buat kita juga. Iya. Kadang kan lihat jangankan orang lain, kadang saudara juga kan kadang yang dari luar kota tuh lihat misalnya malah beli tempat lain ya. Misalnya dia ke toko sebelah tuh lihat, terus dianterin ke kita nih tunjukin. Kaget. Iya. Kok murah banget gitu. Kok beda kok mahal banget kayak gitu. Ya kan kalau dari itu kurangnya edukasi kalau untuk UKM Palembang tentang songket. Oke. Jadi kalau misalnya kalau tips ya Mbak ya, tips dalam memilih songket. Paling kan tips umumnya untuk kita belanja songket tuh Mbak, lihat aja songketnya tuh kan macam-macam tuh, dari benangnya ada yang kata wong Palembang tuh ada seler, ada 2 ler, itu 1 helai 2 helai nih kelihatan nih kayak gini kan kita bikinnya satu-satu nih, ini yang 1 helai. 1 tenun, makanya harganya agak lumayan mahal kalau yang 1 helai ini kan. Kalau songket itu bisa kita lihat dari kita pegang aja kan. Kalau ada yang kalau kita pegang kaku itu kan kadang songket itu penenun kita itu songketnya dicampur dengan benang yang lain kayak gitu nah Mbak. Tapi kalau ini lihat songketnya ini kan lembut-lembut. Nah, karena produk ininya memang kita kalau dari Pusri itu memang dilihat Mbak, produk kalau songket binaannya itu memang diperhatiin. Jangan sampai dia songketnya kurang baik karena kan membawa nama Pusri kalau kita itu. Jadi selalu diedukasi kalau untuk kita binaan dari PT Pusri. Tetap ada edukasi tentang bahan baku. Gitu. Kan kita juga sering dengar tuh Mbak, ada songket KW. Nah, itu yang kayak gimana sih Mbak? Ini kalau songket KW itu kan songket mesin tuh Mbak. Oh, mesin. Oke. Songket mesin itu kan banyak memang sekarang. Sebenarnya jadi dia kayak printing gitu ya Mbak ya? Iya, printing. Jadi kata wong Palembang nyebutnya songket mesin. Oh, songket mesin. Sebenarnya itu kan songket kita di printing sama negara sebelah, terus diproduksi lagi dilempar lagi karena di sini di Palembang kan banyak sih Mbak. Itu lihat kita di toko-toko pakaian tuh kan murah-murah, harganya kan nggak nyampe 500.000 ada harganya. Kadang-kadang kita nih itu kan tantangan buat kita yang penenun asli Palembang, penenun benar-benar yang masih tradisional. Kadang sedih juga sih Mbak lihatnya. Songketnya kok sama persis, kadang sama persis dengan yang kita buat. Iya benar. Gitu. Menyedihkan itu ya Mbak ya. Iya, itulah memprihatinkan buat kita. Berarti pengaruhnya sangat besar ya kalau misalnya nggak ada standar harga. Iya, benar Mbak. Kayaknya bukan cuma songket aja ya Mbak, pempek juga kayak gitu ya. Bener. Malah lebih geleng-geleng lagi ya Mbak kalau kita ngomongin soal pempek ya. Justru malah kue basah kita ini yang kayaknya gimana gitu ya harganya. Kayaknya itu PR dari pemerintah kita ya. Aduh. Halo yang yang mungkin ada korelasinya ya, ada hubungannya sama ini ya, bisa dipikirkanlah ya Bapak Ibu ya gitu ya. Ya siapa tahu kan memang ini juga menjadi masukan begitu kayak. Jadi kan seragam gitu kan ya, bahwa harus ada SOP-nya gitu ya. Ada standarnya gitu. Oke, next, seru ya. Ternyata bisnis songket tuh seperti itu ya. Jangan dikira kalau misalkan wah dia kan punya songket pasti banyak duitnya gitu. Belum kan ya. Iya, karena sebulan aja ternyata itu kalau kita nggak event itu laku 2 songket aja itu alhamdulillah ya Mbak ya. Nah, berarti kalau misalkan songket itu apakah memang dia dipasangkan sama selendang?
terus gitu ya Mbak? Tetap kalau Harus satu ya. set ya, kalau selendang songket itu tetap satu setel kata wong Palembang itu selendang sama kain. Jadi kalau misalnya ada yang jual kainnya aja coba ditanya ya Mbak ya, Iya. selendangnya mana gitu ya Mbak? Paling rusak. Kayak gitu sama kayak kita di rumah juga ada. Kayak Kadang gitu ya? ada selendangnya aja. Kainnya rusak ternyata Oke. ditenun. Nah kalau Mbak Zura sendiri mau memasarkan produk songketnya gimana? Saya tetap masih menggunakan IG, Mbak. Sosial media ya? Iya, sosial media. Masuk ke tetap toko ada. oren nggak? Toko hijau? Enggak ya? Tadi saya bilang kalau saya lebih nyamannya ke langsung, ngikutin face to event-event, face gitu ya Mbak ya, sama konsumen ya. Iya. Walaupun dia nggak jadi beli, kita udah dikusi banyak ya nggak apa-apa. Iya. Nanti juga pasti kan dia kepikiran sampai rumah ya. Iya, ada Mbak itu baik edukasinya. banget. Ada edukasinya. Sering loh Mbak kayak Iya, gitu. Karena saya seneng kalau orang datang ke rumah itu saya kasih edukasi. Biar mereka kan kata wong Palembang tidak juga. Jadi Iya, iya. mereka tuh udah tahu, oh iya nih songketnya kayak gini. Oke, baik-baik, itu benar sih ya. Nah, jadi ada kegunaan dalam menggunakan media sosial untuk mempromosikannya di produk ini gitu ya Mbak ya. Nah, tapi lebih berpengaruh mana nih? Ikut event atau lewat medsos? Tetap ikut event. Oh, tetap event ya. Oke, mungkin agak ini ya, mainnya agak lain ya bisnis songket ini ya Mbak ya. Oke, nah kalau songket itu sendiri berarti memang songket kita tuh songket khas Palembang gitu ya Mbak? Iya, yang ditenun. Iya. Berarti khasnya songket Palembang itu adalah yang ditenun. Yang ditenun. Sama ada Tenun itunya nggak sih Mbak, kayak model-modelnya? Iya kan songket Palembang itu Mbak ada kata wong tuh. Ini kalau aku bilang cara tenun songketnya nanti Mbak tambah bingung. Karena kan terlalu ribet kan. Songket itu kan ada tingkat-tingkat kayak gini, ada kukunya, ada ininya kayak gitu. Jadi ini yang membedakan songket Palembang itu dengan songket lain, ada ombak-ombaknya kayak gini nih ombak-ombaknya. Jadi ada tingkatan-tingkatan ininya dari pinggirnya aja, belum motifnya, belum tumpalnya. Iya. Berarti ada tingkatan juga dalam kasta songket ini. Ada nggak? Sebenarnya kalau zaman dulu iya ada Mbak. Kalau sekarang enggak ya, udah. Kalau dulu kan songket bunga Cina itu untuk siapa yang pakai kayak Tapi gitu. kalau misalkan di Indah Songket dan Souvenir sendiri Mbak, untuk jenis-jenis songket itu tadi ada misalnya songket bunga Cina. Ada. Apa aja tuh Mbak songket bunga Cina? Songket bunga Cina kita punya lepus-lepus nih kayak gini nih, bunga melati nih. Ada limar berantai kayak gini. Ada lepus nago besaung namanya, ada polir namanya, ada bintang. Oh, itu ini ya Mbak, tipe ya atau motif ya, motif songket ya. Songket. Ada berapa banyak sih Mbak motif songket Palembang ini sebenarnya? Banyak ya? Ratusan. Oh, ratusan. Iya, motif songket. Iya. Karena kan apalagi kalau zaman sekarang motif songket itu kan bisa dipadu-padukan asal kita bisa kreasi. Saya kan kalau dulu kan cuman bintang sama ini aja. Tapi itu nggak menyalahi pakem ya Mbak? Nggak ya. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Dalam penggunaannya juga sekarang tuh kayaknya sah-sah aja gitu ya Mbak ya, mau digunakan kapanpun ya. Ya asal cocok aja lah, nggak mungkin juga misalnya ke warung pakai kain songket gitu kan ya. Oke. Berarti kalau misalnya kayak yang Mbak bilang sweater tadi ada juga yang songket. Yang obibel. Oh, obibel ya. Kalau misalkan sweater tuh jumputan ya? Iya, jumputan. Oh, gitu. Oke. Bikin tas kan, tas dari songket. Ya, kan songket. sekarang. Bener. Nah, bagaimana Indah Souvenir dan Songket ini menjaga kualitas dan juga mungkin ya ada nggak sih keunikan produk dari Indah Souvenir sendiri dengan produk-produk yang lain gitu Mbak? Kalau di kita itu Mbak, pengalaman dari mereka yang datang, mereka tuh bilang ke kita, nih saya seneng nih kalau ke Indah Songket,
kita tetap dikasih edukasi terus. Oh itu ya. Sebenarnya yang mahal di Indah Songket tuh bukan songketnya, tapi ilmunya ya Mbak. Jadi ngobrolnya itu ya. Kadang kan datang lagi tuh beli lagi. Ih saya seneng nih kalau udah datang ke sini, saya pasti dikasih ilmu lagi. Bilangnya kayak gitu sih, pengalaman dari konsumen-konsumen kita yang udah datang. Karena kan konsumen tuh macam-macam Mbak. Ada yang nanyanya sampai detil kan kita layani. Di WA pun juga kayak gitu. Kalau mereka udah kenal kita kan pasti lewat WA dulu mereka. Nanya-nanya tentang songket, terus nyampe di rumah lagi lanjut lagi. Jadi memang yang mahal tuh ilmunya ya, ngobrolnya ya. Nah kalau masyarakat Palembang tuh kan pada umumnya pasti punya ya songket di rumahnya begitu ya. Pokoknya walaupun ada yang nggak punya juga lebih banyak yang punya ya masing-masing tuh ya. Nah mungkin Mbak Hazura bisa kembali lagi mengedukasi kita nih Mbak ya, terutama mungkin para perempuan para remaja-remaja muda yang sudah mulai menyukai songket untuk bagaimana memelihara atau merawat songket itu sendiri. Kalau untuk perawatan songket sendiri sih nggak terlalu susah Mbak. Tapi kita nih pengalaman nih dari orang tua kita dulu, songket itu baiknya digulung biar tidak patah katanya di gulungan. Kalau digulung disimpan aja, dikasih sama lada Mbak untuk menghilangkan ngengatnya. Itu tipsnya kalau orang-orang tua dulu mengingatkan kita kayak gitu. Terus kalau untuk remaja-remaja sih sebenarnya tidak terlalu nak pakai songket nyonian. Pakai bem, misalnya sekarang kan ada jualnya banyak pes, banyak jual obibel, jual topi, itu kan sudah membantu melestarikan budaya kita Palembang juga. Atau kotak pensil gitu ya Mbak ya, pouch makeup ya, atau pouch buat kondangan ya, kan udah banyak ya kreasinya ya Mbak ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Nah, apa harapan Mbak Hazura nih untuk perkembangan usaha songket di masa depan, baik untuk Mbak Hazura sendiri maupun untuk industri kerajinan lokal kita? Kalau keinginan kita sendiri ya songket itu tetap ada sampai kapanpun Mbak, sampai ke anak-anak cucu kita, karena sayang kan itu warisan budaya yang orang tua kita dari kakek nenek kita sendiri, kami sendiri, sampai ke anak-anak cucu kitanya kelak nanti mereka udah tahu nih tentang songket. Oh ini songket nih warisan kita yang harus dilestarikan. Mereka harus pinter juga mencari-cari motif biar songket itu tidak monoton kan dengan ini, walaupun tidak mengurangi pakem-pakemnya dari urutan-urutan untuk penenunan songket itu sendiri. Kalau harapan kita sih, harapan kami setiap bulan ada event jadi bisa pemasaran produknya lebih efisien. Itu aja. Iya harus ya Mbak ya, karena jualan songket tidak semudah jualan kacang rebus ya. Iya benar. Pastinya ya. Punya rencana apa nih Mbak untuk memperluas lini produk atau menjangkau pasar internasional mungkin? Ya, kebetulan Mbak nih untuk jangkauan internasional ya. Saya kemarin juga udah pernah nih ikut namanya literalisasi di Malaysia, kerjasama dengan IEC Batam. Itu sebenarnya itu dari dinas koperasi, tapi saya minta kerjasamanya dengan PT Pusri. Jadi saya tetap digiring sama PT Pusri untuk mengikuti literasi ini ke Malaysia kemarin di bulan Oktober juga tahun 2024. Di situ kan kita diajarkan untuk bisa masuk ke pasar Malaysia, tapi untuk produk kita masih milah-milah nih gimana cara kerjasamanya, produk apa yang diminatin di situ kita tuh masih sistem titip jual, jadi makanya belum terlalu saya fokuskan ke sana. Iya, jadi masih ngejar yang lokal dulu gitu ya Mbak ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, apakah Mbak Hazura gitu ya dalam usahanya juga melibatkan komunitas lokal begitu dalam usaha songket ini? Oh ya, kebetulan Mbak, saya juga kan tergabung nih di dalam
komunitas komunitas lokal yang namanya Gapeham. Di Gapeham itu kan Apa ada tuh Gapeham, Mbak? iya gabungan pengusaha handicraft makanan dan minum. Jadi seluruh punya usaha tuh bergabung tuh di Gapeham itu. Tapi kita juga nih sekarang baru mulai tahun 2024 ini kita bikin nih kelompok songket dulu. Tapi belum berjalan. Tapi ini rencananya di bawah naungan dari Kemenkumham Palembang ya. Oke. Baiklah kalau begitu, sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan Mbak Hazura terkait dengan apa yang sudah kita bincang-bincangkan ini, baik untuk pendengar dan pemirsa maupun untuk para pelaku atau penggiat UMKM lainnya? Oh ya, kalau untuk anak-anak muda di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, untuk selalu mencintai kain wastra kita bisa ngikutin zaman. Kita juga bisa bikin wastra kita yang untuk ngikutin zaman. Apa yang kita lihat nih, yang mana yang lebih disenengin di luar atau di luar kota, di luar negeri juga kita coba aplikasikan ke songket kita, kain-kain wastra kita, bukan hanya songket tapi jumputan juga. Karena siapa lagi yang akan melestarikan budaya kita, kain wastra kita, kalau bukan anak-anak muda yang sekarang ini, Mbak. Untuk kita sendiri, siapa tahu banyak event-event yang bisa untuk memasarkan produk-produk lokal, baik dari lokal untuk nasional maupun internasional. Itu aja sih Mbak, buat kita, harapan kita. Oke, amin. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Mbak Hazura ya, sudah sharing ya, sudah memberikan edukasi juga. Tapi buat yang pengen butuh edukasi lebih banyak, langsung kunjungi aja store-nya. Itu di mana Mbak? Di Jalan Sultan Muhammad Mansur, di perumahan Bukit Permai, Blok C4, nomor 858. Bisa di map. Di mapnya ketik aja Indah Songket dan Souvenir 32 Ilir, atau lihat di IG kita Indah Songket dan Souvenir _Palembang. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Mbak Hazura. Sukses selalu untuk Indah Songket dan Souvenirnya. Mudah-mudahan setelah ini event meledak ternyata Mbak tiap bulan. Amin, alhamdulillah, insyaallah, amin. Amin. Doain kita sukses juga nih, tanggal 1 sampai 13 Juli ada di PRJ Pekan Raya Jakarta di Hall Kota Palembang. Weh, 50 songket ludes nanti di sana ya Mbak ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Mbak Hazura. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudah berbincang-bincang tadi bersama Hazura, owner Indah Songket dan Souvenir, salah satu mitra binaan Rumah BUMN Sumatera Selatan. Dan untuk Anda yang mungkin terlewatkan menyaksikan atau mendengarkan siaran ini, bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, karena kita juga menyiarkan siaran ini melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan juga aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada informasi Belajar Sumba lewat Warta Belajar Sumba, masih bersama saya Tata Edins. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik